Drama terbaru Park Seo Joon membawa drama awal tahun garapan JTBC dan Netflix menjadi salah satu drama terbaik dalam koleksiku. Drama yang mendapatkan slot setiap hari Jumat dan Sabtu ini memulai episode 1 tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir di episode 16 pada 21 Maret 2020. Sebelumnya aku peringatkan ya, mungkin ada beberapa hal dalam podcast ini yang akan menjadi spoiler bagi kalian yang belum nonton. Jadi, untuk kalian yang belum nonton, silahkan putuskan sendiri untuk melanjutkan mendengarkan atau tidak. Drama ini berjudul Itaewon Class, bercerita tentang seorang pemuda bernama Park Seo-roy yang memiliki sebuah restoran kecil di daerah Itaewon bernama Danbam dan memiliki cita-cita untuk mengalahkan Jangga, perusahaan makanan terbaik di Korea Selatan saat itu. Mimpi yang terdengar seperti bualan pada awalnya, tetapi Park Seo-roy membuktikan pada kita, setidaknya padaku, bahwa ia serius dan rencana 15 tahun itu satu persatu menjadi kenyataan. Dia memastikan kita mengamati sampai akhir bagaimana Jangga akhirnya jatuh ke tangannya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ini dia salah satu original soundtrack yang terkenal dari serial ini, dinyanyikan oleh Gaho berjudul Start Again. 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 원선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 큰 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Dalam perjalanan mencapai mimpinya, Park Seo-roy bertemu dengan Choi Seung-kwon, seorang mantan anggota gangster dan narapidana yang melayani meja di Danbam. Ma Hyuni, seorang transgender yang menjadi juru masak di Danbam. Lalu,
Jang Geun-soo, yang adalah anak kedua keluarga Jangga, menjadi pekerja paruh waktu bersama Tony, orang asing berwajah Afrika yang bersikeras bahwa ia adalah orang Korea karena ayahnya adalah orang Korea. Dan Jo Iso, seorang cewek jenius yang menganggap hidup hanya sekumpulan kerja keras yang membosankan dan tanpa makna. Bagi Jo Iso, setiap hari adalah pengulangan hal yang sama, sangat mudah ditebak dan sama sekali tidak menarik. Sampai ia bertemu Park Se-roy dan menjadi manajer di Danbam. Mereka berenam lalu menjadi sebuah tim yang bersama-sama melalui jatuh bangun Danbam sejak berdiri sebagai restoran yang sepi pengunjung hingga menjadi perusahaan saingan Jangga. Menarik bagiku sebagai lulusan bisnis bahwa mereka tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha mereka, hal-hal yang harus diperbaiki, dan loncatan-loncatan yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Ironisnya, cita-cita Park Se-roy untuk membawa Danbam mengalahkan Jangga tidak hanya didorong oleh keinginan untuk sukses, tetapi oleh kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Keluarga Jangga mencurangi kehidupannya, membunuh ayahnya, yang adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan alih-alih mendapat hukuman, justru berbalik membuat Park Se-roy masuk penjara. Karena itu Park Se-roy memastikan dengan kedua tangannya sendiri, ia akan menghancurkan Jangga, dan dengan kedua mata kepalanya sendiri, ia akan melihat hal itu terjadi. Cerita tentang bagaimana rasa benci itu tumbuh pada Park Se-roy diceritakan dalam 2 episode di awal, sebelum ia akhirnya membuka Danbam pada episode ketiga. Cukup lambat dan membosankan menurutku, tapi dengan begitu mereka berusaha menceritakan dengan detail betapa sakit hati dan terlukanya Park Se-roy, serta mengirimkan perasaan itu untuk kita. Sehingga kita bisa sepenuhnya memahami kenapa semua ini harus terjadi. Sebuah komentar di sosial media mengatakan bahwa drama ini bukan hanya cerita tentang balas dendam, tetapi juga cerita tentang orang. Aku setuju. Setiap karakter memiliki ceritanya masing-masing, konflik untuk dihadapi, lalu mengalami perubahan secara perilaku dan kedewasaan diri. Choi Seung-kwon yang dulunya adalah anggota gangster, masuk keluar penjara, memiliki mental bawahan dan menganggap bahwa orang sepertinya tidak punya masa depan. Choi Seung-kwon bertemu dengan Park Se-roy di penjara. Mereka terlibat di perkelahian karena Seung-kwon pengap melihat Park Se-roy terus belajar dan optimis dalam hidupnya. Saat itu Park Se-roy mengatakan bahwa tidak ada yang berhak menilai rendah dirinya, bahwa suatu hari ia akan sukses terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak lulus sekolah dan pernah masuk penjara. Waktu itu Choi Seung-kwon tidak percaya, sampai ia melihat sendiri Park Se-roy membangun Danbam. Sejak saat itu dia berubah pikiran. Dia memutuskan bahwa dia juga bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan ikut bersama Park Se-roy membantu mengembangkan Danbam. Selanjutnya ada Mahyeoni, yang tidak percaya diri karena kenyataan bahwa dia adalah transgender, bekerja di Danbam sekenanya saja, sehingga masakannya awalnya tidak enak. Menjadi seorang wanita perkasa yang berani dan tegas mengatakan bahwa dia adalah seorang transgender dan itu sama sekali tidak mengubah siapa dia. Kemauannya untuk bekerja dan belajar lebih baik dari siapapun membawa Danbam akhirnya menjadi restoran dengan makanan paling enak di Korea Selatan. Pemimpin keluarga Jangga, Jang Dae-hee, adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Namun waktu kecil hidupnya begitu miskin dan menderita sehingga adik-adiknya harus meninggal karena kelaparan dan keracunan makanan sisa di jalan. Sejak saat itu Jang Dae-hee berjanji bahwa keluarganya tidak akan kelaparan dan dapat makan makanan yang layak dan enak. Dengan tekad itu, ia lalu mendirikan Jangga. Siapa sangka, beriringan dengan semakin besarnya Jangga, semakin besar juga keserakahannya. Kehilangan nilai utama dalam bisnisnya, ia bahkan rela membuang kedua anaknya dengan alasan yang selalu saja demi Jangga. Ia mungkin lupa untuk siapa sebenarnya Jangga berdiri. Jang Geun-won, anak pertama keluarga Jangga, sejak remaja dididik oleh ayahnya untuk menang. Ia harus menjadi yang terkuat. Geun-won tumbuh menjadi anak yang pemarah dan gegabah, menganggap semua orang yang mengganggunya hanyalah hewan ternak yang layak dimakan. Jang Geun-soo, anak kedua keluarga Jangga yang dilahirkan dari istri kedua, tumbuh dengan mindset bahwa ia tidak layak mendapatkan bagian apa-apa. Ia tumbuh tanpa kasih sayang siapapun di rumahnya dan pergi dari rumah sejak SMA. Berteman dengan Jo Iso dan menjalani hidup tanpa menginginkan apa-apa. Park Se-roy adalah orang pertama yang bisa menjadi pelindung baginya, sekaligus orang pertama yang membuat ia punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu, yaitu Jo Iso. Walaupun
dia akhirnya memilih jalan yang agak berbeda. Jangan Su anak baik-baik kok, jangan salah sangka. Oh Suah, love interest pertama Pak Seroy yang tumbuh besar di panti asuhan dan terbiasa hidup mandiri. Oswa dekat dengan ayah Pak Seroy yang dulunya adalah penanggung jawab panti asuhan dari pihak Yayasan Jangga. Namun, walaupun ia tahu persis apa yang menyebabkan meninggalnya ayah Pak Seroy, ia menutup mata, memilih menerima beasiswa dari Jangga dan bekerja untuk Jangga. Bagi Oswa, kesetiaan tidak memberikannya keuntungan apa-apa bagi hidupnya. Di dunia ini, yang bisa dipercaya hanyalah dirinya sendiri. Ketika ia berhasil meraih kesuksesannya di Jangga, barulah ia membayar hutang pada ayah Pak Seroy dengan menjatuhkan Jangga, kemenangan yang diimpikan semua orang. Selanjutnya, Jo Iso. Suatu hari sambil berdiri berdua menghadap ke jalanan, Jo Iso yang menganggap hidup hanya kumpulan kerja keras yang repetitif dan membosankan, menuangkan isi pikirannya kepada Pak Seroy. Lalu Pak Seroy menjawab seperti ini. Setiap malam setelah restoran tutup, aku akan lari keliling kompleks sekitar sini. Lalu besok pagi aku akan bangun, buka restoran, dan menjalankan hari dengan bekerja sesuai dengan rencana. Mungkin hidup memang terasa repetitif, tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi besok. Sekuan yang dulu mengajak berantem denganku, malah mau ikut kerja di Danbam. Kamu yang dulu membuat restoranku disuspend polisi, sekarang jadi manajer di Danbam. Satu hari pun tidak ada yang bisa diprediksi. Beberapa hari mungkin terasa berat dan menyedihkan, tapi kadang-kadang hal-hal menyenangkan juga datang, dan intensitasnya jadi lebih sering sejak kamu datang untukku. Setiap hari menjadi hari yang mendebarkan. Siapa yang tahu, suatu hari, hari-hari membosankanmu juga akan jadi menarik. Aku secara pribadi sedang melewati satu masa transisi dalam hidup yang membuat hidupku terasa berjalan begitu lambat. Setiap hari terasa sama seperti sebelumnya, tanpa ada hal-hal yang berarti. Apa yang dikatakan oleh Pak Seroy hari itu seolah menarik simpul dari kepalaku, dan membuat beberapa hal tiba-tiba muncul kembali dalam ingatan. Tentang apa yang aku lihat dan dengar hari ini, tentang apa yang aku temui, dan apa yang terjadi di pasar hari ini. Tidak ada satupun hal yang sama membuatku tersadar. Jika kita melihat dengan sedikit lebih dekat, jika kita menguraikan satu persatu apa yang terjadi hari ini, kita akan menemukan hal yang menarik juga dalam hidup. Bahwa setiap hal kecil yang terjadi membentuk siapa kita hari ini. Apa yang terjadi hari ini membentuk siapa kita besok. Paul Kim dalam lirik lagu barunya yang berjudul Hero menyatakan, "Nobody knows what will come next." Menyadari hal ini benar-benar terasa menghibur. Setiap hari yang mulai terasa membosankan kembali menunjukkan daya tariknya. Terakhir, Pak Seroy. Soundtrack bagian 1 Itaewon Class berjudul Still Fighting It oleh Lee Chan-sol dan merupakan remake dari lagu milik Penfold. Lagu yang dinyanyikan dalam nada lambat ini bercerita tentang seorang yang lebih tua dan berpengalaman menghibur seorang muda yang mungkin sedang menghadapi kesesakan dalam hidup. Mengatakan padanya bahwa tidak apa-apa untuk bersedih dan bahwa kita harus terus berjuang untuk menjalani hidup. Dalam refrainnya lagu ini mengatakan, "Everybody knows it hurts to grow up." Apalagi untuk Pak Seroy. Tumbuh dewasa dan hidup dengan digerakkan oleh kebencian dan keinginan untuk balas dendam bukanlah hal yang mudah. Bahkan aku pun terkadang pilu hati melihat betapa perjuangannya juga sebenarnya tanpa sadar menyiksa dirinya sendiri. Bagi Pak Seroy, tidak ada hari yang untuk tidur tenang, dan tidak ada hari yang membiarkan dirinya untuk bahagia sebelum tujuannya tercapai. Sampai suatu hari ia mengalami sebuah kejadian yang membawa dirinya berada di ambang kematian. Dan pada masa-masa kritisnya, ia bertemu dengan ayahnya dalam mimpi, menghabiskan satu hari bersama orang yang paling berharga dalam hidupnya. Di akhir hari, ayah Pak Seroy mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat di mana tidak ada lagi kesedihan dan hari-hari yang pahit. Namun Pak Seroy menolak. Bahkan untuk hidup yang begitu berat dan menyedihkan,
Ketika diberikan kesempatan untuk pergi, ia menolak, memutuskan untuk terus hidup dan melanjutkan apa yang telah ia mulai. Ia memutuskan untuk melihat hal-hal dalam hidupnya yang bisa ia syukuri, melihat teman-teman yang menyayangi dia dan membutuhkannya. Ia memutuskan untuk menjadikan setiap waktu yang pernah ia lalui dan yang mungkin akan datang bersama dengan mereka adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Ia memutuskan untuk memeluk segala kepahitan, rasa rindunya akan ayahnya, segala mimpi dan cita-citanya, dan terus melangkah maju. Ia memutuskan untuk pergi kencan dengan Joyce. Kalimat yang begitu menghangatkan yang dinyatakan oleh ayahnya berikutnya adalah, "Iya, itulah hidup. Selama kita hidup, semuanya akan dapat kita lalui. Ayah sangat bangga padamu, teruslah hidup seperti itu." Pak Sarawi lalu terbangun dan menangis, tangisan pertamanya sejak ayahnya meninggal. Joyce mengutip buku yang dibacanya. Berapa kali pun tak apa-apa, hidup yang mengerikan ini sekali lagi. Sebenarnya menyebalkan bagiku untuk sekali lagi disadarkan bahwa kebijaksanaan dan kedewasaan dalam hidup seringkali didapatkan dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Melalui drama ini aku belajar untuk berani mempertahankan prinsip dan keyakinan kita selama itu adalah hal yang benar. Fokus pada tujuan, mensyukuri hidup hari demi hari, memperhatikan orang-orang yang peduli padaku, dan ikhlas menjalani hidup. Karena sekali lagi, apa yang terjadi hari ini akan membentuk kita di masa depan. Saat ditanya apa yang menjadi visi hidupnya, Pak Sarawi suatu hari menjawab, "Aku ingin kebebasan. Aku ingin perkataan dan tindakanku memiliki cukup kekuatan sehingga tidak ada yang bisa menggangguku dan orang-orang yang kusayangi. Aku tidak ingin digoyahkan oleh ketidakadilan dalam bentuk apapun atau siapapun. Aku ingin menjalani hidup di mana aku bisa membuat keputusanku sendiri dan tidak perlu membayar atas prinsip dan jalan yang kupilih." Mungkin memang terdengar seperti omong kosong dan idealisme yang berlebihan, tetapi mungkin kita juga menginginkan hal yang sama. Semoga siapapun dan dimanapun kita berada, kita bisa sama-sama berjuang untuk mencapai kebebasan itu. Untuk kita semua, original soundtrack Itaewon Class bagian 1, dinyanyikan oleh Lee Chan-sol, Still Fighting It. Morning sun, I am a bird wearing a brown polyester shirt. You wanna cook, maybe some fries. The roast beef combo's only $9.95. It's okay, you don't have to pay. I've got all the change. Everybody knows it has to grow up, and everybody does. So weird to be back here. Let me tell you what, the years go on and we're still fighting it. We're still fighting it. Good morning, sun. In 20 years from now, maybe we'll both sit down and have a few beers, and I can tell you about today and how I picked you up and everything changed. It was pain,
the same things. Everybody knows it sucks to grow up, and everybody does. So weird to be back here. Let me tell you why. The years go on and we're still fighting, and we're still fighting it. You try and try, and one day you fly away. Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, sun. I am a bird. Good morning, sun. It was pain, sunny days and rain. I knew you'd feel the same things. Everybody knows it has to go. Everybody does. So weird to be back here. Let me tell you why. The years go on and we're still fighting it. We're still fighting it. Oh, we're still fighting it. We're still fighting it. And you're so much like me. I'm sorry. Hai, aku Clarissa. Terima kasih sudah mendengarkan Korea in My Way episode 2. Korea in My Way adalah sebuah serial podcast yang bercerita tentang pengalaman pribadiku dalam menikmati budaya industri hiburan Korea Selatan. Kirimkan tanggapan, pertanyaan, kritik dan saran atas ceritamu ke hallyunowadays@gmail.com. HALLYUNOWADAYS@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!